Kita hari ini akan melihat satu bagian dari kitab Ruth, pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ya, mari kita sama-sama melihat kitab Ruth. Kitab Ruth pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Hari ini kita akan sama-sama melihat satu topik yang sangat penting dari pasal yang keempat, yaitu tentang penebusan Boas. Ya, jadi di sini kita akan diajar untuk melihat limpahnya aspek-aspek di dalam tindakan Boas untuk menebus hidup Ruth. Saya bacakan 12 ayat ini untuk kita sekalian. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu, lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk, kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelech hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau juga memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelech dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumah itu sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Demikianlah firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami kembali berkumpul di sini untuk beribadah bersama dan juga sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati kami satu persatu, baik hamba-Mu yang bicara maupun umat Tuhan yang sudah hari ini datang dan menyediakan hati untuk Tuhan sendiri boleh bentuk sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ketika kami melihat kisah penebusan Boas atas hidup Ruth, kami sendiri juga boleh merefleksikannya atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, pada minggu yang lalu kita sama-sama melihat bagaimana
Ruth dan Naomi itu mereka mencari yang namanya rest, mencari yang namanya istirahat. Lalu di dalam pasal yang ketiga, sebagaimana yang kita sudah simak, kita menemukan bahwa mereka sadar untuk mereka boleh betul-betul mendapatkan istirahat, rest itu, mau tidak mau, jalan yang paling tepat adalah mereka harus menemukan penebus untuk membeli kembali hidup mereka. Sehingga di dalam pasal yang ketiga kita sama-sama melihat bagaimana Ruth sesuai dengan petunjuk Naomi, dia bersembunyi di balik selimut Naomi, selimut siapa tuh? Selimut Boaz, dan setelah itu terjadi percakapan antara Boaz dan Ruth, dan akhirnya Boaz mengatakan, aku mau untuk menebus engkau. Dan situlah mereka mendapatkan rest itu. Tetapi di dalam minggu yang lalu, pasal yang ketiga, kita juga melihat bahwa ada satu masalah sebetulnya. Karena apa? Karena Boaz menyadari bahwa yang bisa menebus Ruth itu bukan hanya dirinya, tetapi juga ada orang lain lagi. Dan bahkan orang lain lagi itu, penebus yang satu lagi, itu yang lebih dekat relasinya dengan Naomi dan juga dengan Elimelech. Jadi secara urutan harusnya orang itu terlebih dahulu yang akan menjadi penebus. Ya, saudara bisa melihat betapa ini merupakan satu perkara yang pelik begitu ya. Kalau misalnya itu sesuatu yang akan terjadi, maka berarti apa? Maka berarti Ruth dia harus kembali mendekati si orang tersebut dan meminta supaya orang itu menikahinya. Ya. Tetapi di dalam pasal yang kemarin kita juga melihat bagaimana Boaz dia berjanji dia akan nanti bicara kepada si penebus itu. Dan itulah yang akan kita perhatikan di dalam pasal yang keempat ketika Boaz pagi hari itu dia langsung pergi dan mencari si penebus itu dan dia membereskan semuanya. Nah, saudara, di dalam kisah ini, pasal yang keempat, kita sebetulnya bisa menggali begitu banyak hal tentang aspek-aspek penebusan yang terjadi di sana. Saya hitung paling nggak bisa ada kayak 4-5 hal yang kita bisa pelajari di dalam bagian ini tentang apa itu yang namanya penebusan. Tetapi kita tidak akan membicarakan semuanya, saya mungkin akan hanya sekedar ambil 2 saja di dalam pagi hari ini untuk kita boleh kembali renungkan dan berharap pada waktu kita menyadari kisah penebusan dari hidup Ruth yang dikerjakan oleh Boaz, kita juga bisa lihat hal yang sama yang kita miliki di dalam penebusan Yesus Kristus. Nah, hal pertama saudara, pada waktu kita memikirkan mengenai penebusan Boaz, hal pertama adalah kita mesti sadar bahwa penebusan Boaz atas hidup Ruth itu bersifat legal, ya, bersifat legal. Nah, saudara bisa melihat begitu banyak hal di dalam pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Contohnya saudara, di dalam pasal yang keempat ayat yang pertama itu ya, dikatakan bahwa Boaz itu pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Lalu ternyata si penebus yang satu lagi itu lewat di depan Boaz dan Boaz mengajak dia untuk akhirnya bicara. Saudara, di dalam zaman itu, maka yang namanya gerbang kota itu merupakan satu tempat yang sangat penting. Ya, tempat yang sangat penting. Nah, kita kalau di Indonesia kita nggak punya yang namanya gerbang kota. Ya, kalau di Indonesia yang kita punya apa? Ya gapura itu. Kalau saudara lewat jalan tol, bukan jalan tol, jalan arteri, terus ada gapura, terus selamat datang di kota Malang misalnya. Ya itu yang namanya gerbang kota. Tapi ya nggak ada apa-apa di sana gitu ya. Cuma rumput liar dan seterusnya juga nggak ada. Saya pernah lihat orang jualan di gerbang kota, nggak ada gitu. Tetapi di dalam masa itu saudara, di dalam ribuan tahun yang lalu di Yehuda, maka yang namanya gerbang kota merupakan satu tempat yang sangat-sangat sentral untuk kehidupan warga kota. Karena di situ mereka berkumpul, para tua-tua itu berkumpul, tentu saja bukan di bawah gapura, tapi di bangunan yang jauh lebih permanen. Para tua-tua kota itu berkumpul dan kemudian mereka membereskan hal-hal legal yang terjadi di dalam komunitas mereka. Jual beli juga dikerjakan di sana. Ya, jadi waktu kita melihat bersama-sama Boaz itu pergi ke gerbang kota dan ketemu sama si penebus itu, maka kita menyadari inilah satu hal yang bersifat legal. Penebusan itu harus ada aspek legalnya. Saudara. Lalu apa lagi? Lalu kalau saudara melihat di sana, pasal 4 bagian pertama, kedua dan juga agak bagian akhir, saudara melihat bahwa seluruh hal legal yang dikerjakan di sana itu dikerjakan di hadapan siapa? Di hadapan para saksi.
Jadi Boas pada waktu dia kata kepada si penebus itu dan membujuk si penebus itu misalnya untuk mengambil Ruth sebagai istrinya dan Naomi juga serta tanahnya, itu bukan dikerjakan secara interpersonal, just mereka berdua. Enggak, itu di depan banyak saksi. Ada 10 tua-tua elders yang diminta untuk duduk dan mendengarkan seluruh perkataan Boas dan si penebus itu, supaya pada waktu hal itu sudah disahkan, maka itu bersifat mengikat. Ada saksi-saksi legal. Lalu juga ada apa lagi saudara? Ya, juga ada yang namanya materai, ada tanda tangan yang diberikan. Nah kalau zaman sekarang ya kita pakai itu tadi tanda tangan dan materai. Tapi ya mungkin sudah akan kepengen ya seperti hidup dalam zaman lalu. Waktu itu orang pada waktu mengesahkan hal legal, terutama berkenaan dengan tanah, itu yang mereka gunakan adalah apa? Sandal. Ya. Untung kalau saudara misalnya hari itu hidup di sana, saudara menyelesaikan satu hal legal berkenaan dengan tanah, lalu saudara dapat sandal kin, gitu. Wah itu untung gitu. Kalau swallow, itu udah putus lagi, udah tipis, gitu. Diganjel pakai peniti dan seterusnya, rugi banget gitu ya. Tapi itu merupakan satu hal yang hari itu terjadi di situ, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi yang namanya perjanjian jual beli dan seterusnya, tentu saja ada uang yang akan terlibat di sana, tapi materai legalnya itu adalah sandal. Ya, jadi saudara itu bisa berjual beli, kasih ini semua legal, kemanapun saudara pergi, asal saudara punya sandal, gitu ya. Kalau sini nyeker agak repot, mau gimana caranya? Nah kenapa sandal, saudara? Kenapa sandal? Karena pada waktu itu yang namanya kaki, saudara, ya tentu saja sandal gitu ya. Itu merupakan simbol dari ownership itu, simbol dari yang namanya otoritas atas tanah. Sebagaimana kita tahu kita pakai kaki untuk menjejakkan diri kita di tempat manapun yang kita mau, maka pada waktu orang hari itu transaksi, terutama transaksi tanah atau transaksi lain, maka mereka pakai sandal, yang mulai dari kin sampai swallow, untuk mengesahkan bahwa transaksi ini sudah di hadapan para saksi-saksi yang lain. Jadi saudara, hal pertama yang kita perlu perhatikan di sini, maka redemption, penebusan Boas itu bersifat legal, saudara. Dan kalau saudara pikirkan kenapa penebusan itu bersifat legal, kenapa Boas itu perlu memastikan bahwa betul-betul terjadi transfer yang sah antara diri penebus tersebut kepada dirinya, tentu saja ini satu hal yang sangat gamblang, saudara. Karena apa? Karena yang namanya legalitas itu. Yang namanya legalitas dan juga yang namanya segala macam warisan itu akan menjadi pasti dan juga menjadi jelas pada waktu sudah ada hukum yang memastikan itu, bahwa sudah ada legalitas yang sudah disahkan, maka apapun yang dikatakan di sana itu menjadi satu hal yang akan terwujud di dalam kenyataan. Saya kemarin baru saja ngecek kenapa sih orang pada waktu nikah itu perlu mendaftarkan diri kepada catatan sipil, kepada civil registry, civil registrations of marriage gitu. Lalu di sana dikatakan ada begitu banyak hal yang orang itu harus punya, dan itu semua tidak akan kita bisa dapatkan tanpa apa? Tanpa yang namanya itu civil registration. Jadi misalnya kita tidak akan pernah bisa mendapatkan misalnya akte kelahiran, lalu yang namanya paspor, lalu yang namanya hak waris tanpa orang tua itu mendaftarkan pernikahan mereka di dalam catatan sipil. Lalu apa lagi? Lalu juga akses kepada social and financial benefits. Itu juga kita tidak akan dapatkan kalau kita cuma nikah tapi tidak diakui secara legal, saudara. Terus apalagi kalau saudara perlu pergi ke luar negeri, maka status kita menjadi satu hal yang tidak jelas. Lalu misalnya di dalam kondisi-kondisi tertentu, di mana orang yang bersangkutan itu tidak bisa mengambil keputusan atas dirinya. Misalnya dia kecelakaan, masuk ke emergency, terus ini mau diapain, maka kalau ada surat legal yang menyatakan orang ini menikah dengan orang yang satu lagi, maka partnernya atau spouse-nya itu bisa mengambil keputusan atas hidup orang tersebut. Ya. Jadi ada begitu banyak hal yang terjadi pada waktu satu relasi itu dibatasi secara legal. Saudara, memberikan apa? Memberikan yang namanya kepastian. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kalau hari itu Boas nekat, sudah tahu ada redeemer yang lain, ada penebus yang lain yang jauh lebih dekat daripada dia kepada mendiang Elimelech dan juga Naomi, lalu dia tuh nekat tetap menikahi Ruth, saudara. Maka apa? Ya mungkin untuk sementara dia bisa bersuka cita atas
relasinya dengan Ruth, dia juga bisa menikmati tanah yang dimiliki oleh Naomi. Tetapi apa? Tinggal tunggu waktu sampai kemudian semuanya itu akan digugat oleh orang yang lain dan nama baiknya juga akan akhirnya tercemar. Jadi pada waktu kita sekali lagi saudara melihat apa yang dikerjakan oleh Boaz dan dia berusaha untuk menebus hidup Ruth, maka aspek legal itu menjadi satu hal yang dia perlu untuk akhirnya bereskan. Dan demikian juga sebetulnya pada waktu kita merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita mengatakan Yesus Kristus menebus kita, saudara, itu bukan hanya sekedar, ya saya pakai kata sekedar juga salah kali ya. Ya gak ada yang sekedar dari penebusan Yesus Kristus. Tapi maksud saya seperti ini. Waktu Tuhan Yesus menebus kita, maka dia menebus kita itu secara legal. Secara legal kita menjadi miliknya. Nah, kalau kita mau tanya dari mana Allah itu bisa punya legalitas untuk menebus hidup kita orang berdosa, padahal dia pencipta dan kita ini adalah ciptaan, maka jawabannya saudara, legalitas sistem legal itu sudah ada di dalam apa? Di dalam kitab Kejadian. Tuhan itu sudah menetapkan sistem yang bersifat legal itu. Sehingga pada waktu Yesus Kristus datang, dia bisa secara legal menjadi penebus kita. Maksudnya apa? Kalau saudara melihat di dalam Kejadian pasal kedua dan pasal yang ketiga, di sana Tuhan itu sudah membuat satu aturan main kepada Adam. Dan aturan main itu adalah seperti ini, dan itu bersifat legal. Adam, engkau boleh makan semua buah di dalam taman ini, tetapi pada waktu engkau makan buah yang di tengah itu, buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka engkau akan mati. Implikasinya saudara, kalau Adam dia betul-betul misalnya hari itu menjalankan fungsinya sebagai raja nabi imam di dalam taman Eden, ketika ular itu datang dan dia bisa menghalau ular itu sebagaimana yang harusnya dikerjakan oleh imam, maka Adam dia akan mendapatkan yang namanya hidup yang kekal itu. Nah, saudara, di dalam teologi itu disebut sebagai covenant of works itu. Itu perjanjian kerja. Dan perjanjian kerja itu merupakan satu frame legal yang membuat akhirnya ketika Adam itu melanggar perkataan Tuhan ya, dia terkena yang namanya punishment, dia terkena yang namanya hukuman itu. Karena apa? Dia sudah melanggar yang namanya legalitas di dalam seluruh taman Eden. Kalau sudah tanya ya, apa sih yang dimaksud dengan perjanjian kerja? Perjanjian kerja itu bilang seperti ini, covenant kerja itu bilang seperti ini, bahwa yang namanya keselamatan itu engkau akan dapatkan pada waktu engkau bisa mentaati seluruh perintah Allah dengan sempurna. Itu engkau mendapatkan yang namanya keselamatan. Itu apa? Itu covenant kerja. Itu merupakan framework legal yang Tuhan itu tetapkan di dalam taman Eden. Lalu apa hubungannya dengan Tuhan Yesus? Hubungannya adalah pada waktu kita membaca dalam kitab suci bahwa Allah itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, maka kitab perjanjian baru misalnya di dalam kitab Roma mengatakan Tuhan Yesus itu mengambil posisi Adam di dalam covenant kerja tersebut, sehingga dia akhirnya menjadi siapa? Menjadi Adam yang kedua, menjadi Adam yang terakhir yang melaluinya kita itu diselamatkan. Jadi di dalam covenant kerja yang pertama Adam yang menjadi kepala dan perintahnya sama. Engkau mau mendapatkan hidup yang kekal, caranya cuma satu, yaitu engkau harus mentaati semua perintah Allah dengan sempurna. Kalau tidak engkau akan mendapatkan yang namanya kematian. Adam gagal. Kita semua jatuh di dalam dosa. Berikutnya Allah menyediakan Adam yang kedua. Dengan cara apa? Dengan cara dia menghadirkan anaknya di dalam rupa manusia yang tanpa dosa. Dan langsung dia letakkan Yesus Kristus itu di dalam covenant kerja yang sama. Sehingga akhirnya di dalam covenant kerja tersebut yang mengatakan engkau yang mau mendapatkan hidup kekal, engkau harus taat dengan sempurna. Dan itu semuanya digenapi dalam Tuhan Yesus. Maka akibatnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada waktu saudara membaca di dalam kitab suci, seluruh kitab suci, kita baru mengerti satu hal. Kenapa sekarang keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita? Kenapa keselamatan itu sekarang kita terima sebagai satu gift yang kita tidak perlu usahakan? Karena apa? Karena yang namanya itu covenant kerja tersebut itu sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus sebagai Adam yang kedua dan Adam yang terakhir. Akibatnya apa? Akibatnya sekarang kita menerima keselamatan itu sebagai gift. Ya, kita menerima keselamatan itu sebagai satu hal yang free karena itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Keselamatan kita
Keselamatan kita tuh bersifat legal, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan sama seperti kisah Boaz dan Ruth, pada waktu ada aspek legal yang akhirnya mensegel relasi antara Boaz dan Ruth sehingga mereka boleh selama-lamanya bersama, maka demikian juga dengan keselamatan kita. Pada waktu kita dinyatakan secara legal, kamu adalah milik Kristus dan kamu mendapatkan hidup yang kekal. Karena Kristus sudah mati buat engkau, maka yang namanya keselamatan itu adalah buat kita untuk selama-lamanya. Kita secure karena ada aspek legalitas seperti itu. Nah saudara, tetapi sekali lagi ya, kita perlu juga memperhatikan aspek yang berikutnya. Bahwa yang namanya legalitas itu bukan segala-galanya. Sama seperti di dalam kitab Ruth pasal yang keempat ini. Kita bisa membayangkan gitu. Dan saya percaya itu juga ditunjukkan di dalam Alkitab secara implisit. Pada waktu Boaz dan Ruth itu akhirnya mereka menikah secara legal. Menikah secara legal dan relasi mereka itu direstui oleh hukum Taurat dan juga menjadi disaksikan oleh begitu banyak tua-tua yang lain. Maka yang namanya legalitas itu bukan menjadi akhir dari segalanya. Kita bisa melihat di sana bagaimana akhirnya nanti Boaz dan Ruth mereka bisa punya anak Obed dan seterusnya. Bagaimana Boaz dan Ruth didoakan supaya mereka boleh menjadi pasangan yang fruitful, supaya nanti Ruth itu dikatakan sama seperti Rahel dan Leah. Maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah pada waktu kita sama-sama melihat dalam bagian ini, Boaz itu mengambil Ruth secara legal, tetapi di dalam legalitas tersebut mereka juga akhirnya bertumbuh menjadi satu kehidupan yang akhirnya menghasilkan buah. Sama seperti pernikahan kita yang biasa itu saudara. Kalau orang itu menikah, orang itu menikah dengan tujuan akhir itu hanya untuk tanda tangan, catatan sipil, waduh itu cilaka itu pernikahan. Nanti pada waktu selesai diresmikan, oke, di hadapan negara engkau adalah suami istri misalnya secara legal itu sah. Tapi kemudian di rumah itu nggak pernah diajak omong, di rumah itu akhirnya juga tidak pernah diperhatikan, juga tidak ada relasi yang betul-betul harmonis. Maka pertanyaannya, saudara, buat apa surat legal yang mengatakan engkau sekarang sah menjadi suami istri? Itu buat apa? Buat apa? Sekali lagi ya, waktu kita sama-sama belajar bahwa ada aspek legal di dalam hubungan Boaz dan Ruth, dan juga ada aspek legal di dalam hubungan kita dengan Tuhan, itu bukan akhir segala-galanya, saudara. Tetapi itu apa? Sama seperti dalam pernikahan, justru karena orang itu sudah menikah secara legal, maka sekarang berarti apa? Mereka punya begitu banyak kebebasan untuk mereka akhirnya boleh mengenal satu sama yang lain. Mereka punya banyak kebebasan untuk mereka itu boleh membangun rumah tangga yang flourish, rumah tangga yang akhirnya penuh dengan kelimpahan, dan tidak ada orang yang akhirnya bisa menggugat relasi mereka. Gak boleh ada orang mengatakan, oh gak bisa, saya naksir sama dia lalu saya ingin ambil dia menjadi pasangan saya. Karena apa? Karena sudah ada surat legal yang menyatakan dua orang ini menikah secara sah. Pada waktu orang itu nanti akan punya anak misalnya, kalau mereka punya surat yang sah, tidak ada orang yang mengatakan, itu dua orang itu, suami istri itu mereka menculik berapa anak lucu di dalam rumah mereka. Tidak ada orang bisa mengatakan seperti itu. Kalau apa? Kalau orang itu, pasangan itu punya surat legal yang sah. Jadi dengan kata lain saudara, pada waktu kita tuh menekankan aspek legalitas, keselamatan itu ada aspek legalnya. Keselamatan ada aspek legalnya. Tapi sekali lagi, kita sebagai orang Kristen, kita juga harus sadar bahwa saya pada waktu diselamatkan secara sah oleh Tuhan, karena dia sudah menggenapkan tuntutan di dalam covenant kerja, maka sekarang saya punya kebebasan untuk saya bertumbuh makin mengenal Tuhan, untuk akhirnya saya boleh membuat hidup saya flourish dan membuat hidup saya ada di dalam pengampunan selama-lamanya, dan saya boleh menikmati sukacita. Karena apa? Karena sekali lagi itu yang mau dicapai pada waktu kita mengatakan it's legal. Ada hidup yang jauh lebih flourish, hidup yang jauh lebih diberkati. Saudara, orang itu seringkali membandingkan ya dua orang yang tentu saya berbeda, membandingkan Princess Diana sama Mother Teresa. Mereka sama-sama punya pendapat yang mirip soal perlunya cinta. Ya. Satu kali Mother Teresa itu mengatakan kalimat seperti ini ya. Saya nanti terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Being unwanted, unloved, uncared for, forgotten by everybody, I think that is a much greater hunger, a much greater poverty than the person who has nothing to eat.
Ibu Bunda Teresa itu mengatakan bahwa apa? Pengalaman tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan, dilupakan oleh semua orang. Bagi saya itu merupakan satu pengalaman kelaparan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak punya apa-apa. Ya, jadi kalau ada orang itu rasa tidak diinginkan, tidak diperhatikan, ya dia punya kelaparan yang jauh lebih dalam ketimbang orang nggak punya makan. Saudara bandingkan dengan Lady Diana ya. Dia mengatakan seperti ini. The world's biggest disease is people feeling unloved, kata Lady Di. Penyakit atau masalah dunia yang paling besar adalah orang-orang yang merasa diri mereka tidak dicintai. Kalau sudah membandingkan dua kalimat ini, itu kelihatannya sama. Mereka sama-sama mengobservasi hal yang sama dan sama-sama mengeluarkan kesimpulan yang sama. Bahwa hal yang paling bermasalah dalam dunia ini pada waktu orang itu tidak ada menerima yang namanya cinta kasih dari luar. Tapi saudara, waktu saudara membandingkan sekali lagi ya, kehidupan Lady Di dengan Mother Teresa, ini merupakan dua orang yang mengeluarkan kalimat yang sama dari posisi yang berbeda itu. Saya percaya itu. Saya percaya Mother Teresa pada waktu dia mengatakan, ya susah ya, banyak orang itu tidak rasa dicintai. Dia ngomong itu dari mana? Dia bicara itu dari kepenuhan hidupnya yang diisi oleh Tuhan. Dan dia bisa kemudian share untuk orang-orang yang ada di dalam Kalkuta sana. Sementara saudara, waktu saudara melihat kepada pengalaman hidup Lady Di, waktu dia mengatakan kesulitan paling besar dunia ini adalah orang-orang yang tidak dicintai, saudara. Dia bicara dari mana? Dia tuh bukan bicara dari kelimpahannya, tapi dia tuh bicara dari kekurangan dirinya sendiri itu, dari deficit of love-nya sendiri itu. Nah, kalau saudara melihat kehidupan seperti yang yang diceritakan oleh biografi Lady Di, maka secara legal Lady Di dan Prince Charles hari itu ya, Prince Charles hari itu, mereka secara legal itu sudah menikah sebagai ya Prince and Princess of Wales. Mereka sudah resmi secara legal. Tetapi di dalam legalitas pernikahan itu tidak ada yang terjadi, saudara. Jadi mereka cuma nikah demi aspek legal itu sendiri. Dan satu, ya sudah. Ternyata apa? Pada waktu sudah menikah secara legal, gak ada yang namanya kehidupan yang dibangun di atasnya. Tidak ada cinta kasih yang dibangun di atasnya. Sehingga akhirnya seumur hidup belasan tahun, 15 tahun dia menikah dengan Pangeran Charles, dia rasa betul-betul exhausted. Karena apa? It's just a legal paper. Dia exhausted dan dia akhirnya, ya saudara tahulah, dia selingkuh dengan banyak orang yang lain. Again saudara, waktu kita sama-sama melihat bagian ini ya, poin pertama ya, penebusan itu ada aspek legalnya. Dan aspek legal itu yang mengamankan, itu yang secure relasi kita dengan Tuhan. Seumur hidup kita menjadi milik Tuhan. Karena aspek legal itu sudah Tuhan bereskan pada waktu dia datang menjadi manusia. Dan dia naik ke atas kayu salib dan membayar semua hutang dosa kita. Aspek legal itu sudah beres. Tapi juga jangan lupa sebagai orang Kristen kita tidak bisa berhenti sebagai orang yang memperhatikan surat legal itu saja. Sama seperti relasi yang tidak bisa flourish ketika hanya berhenti di surat saja, maka relasi kita dengan Tuhan itu juga tidak bisa menjadi flourish pada waktu kita cuma ngomong justification by faith alone, legal. So what? Ruth dan juga Boaz, setelah mereka menikah, mereka menikmati kehidupan yang flourish. Mereka menghasilkan Obed dan akhirnya Obed akan menghasilkan yang namanya Raja Daud. Dan nanti Raja Daud akan menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Saudara, bukan hanya berhenti di aspek legal saja. Sehingga kita sekali lagi sebagai orang Kristen pada waktu kita merayakan bagian itu ya. Saya sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan sudah membenarkan saya. Saya tidak lagi di bawah hukuman itu. Secara legal saya sudah bebas dari semua tuduhan dan hukuman. Maka itu adalah ruang yang sangat besar untuk saya boleh bertumbuh sebebas-bebasnya untuk hidup mengasihi Tuhan. Bagian yang kedua, mungkin yang terakhir ya. Bagian yang kedua dari bagian ini, aspek penebusan Boaz. Aspek yang kedua dari penebusan Boaz atas hidup Ruth adalah penebusan Boaz. Tentu saja itu legal. Tapi yang kedua, penebusan Boaz itu juga bersifat costly.
Penebusan Boaz itu adalah satu hal yang mahal. Penebusan Boaz menuntut pengorbanan dari dirinya sendiri. Nah, saya perhatikan percakapan-percakapan antara Boaz dan penebus yang harusnya itu bisa menebus Ruth dan juga menebus Naomi. Saya perhatikan ayat yang ketiga. Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelech hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang lain yang menebusnya kecuali engkau dan sesudah itu aku. Lalu berkatalah orang itu, aku akan menebusnya. Saudara, pada waktu pertama kali Boaz itu menawarkan tanah itu kepada si penebus tersebut. Boaz ngomong terus terang, ini ada tanah ya, ada tanah yang kamu tuh bisa beli. Nah, tanah ini itu dimiliki oleh Naomi. Naomi kalau sudah mengingat dia adalah satu orang widow yang sudah lanjut usia, dan kalau berdasarkan perkataannya di dalam pasal yang pertama dia sudah tidak ada lagi kemungkinan untuk menghasilkan anak. Jadi ini ya akan berhenti di sana, akan berhenti di Naomi. Nah, tanah yang dimiliki oleh Naomi itu dikatakan oleh Boaz kepada si penebus itu, mau nggak kamu beli? Langsung orang itu mengatakan, ya oke, aku akan tebus Naomi dan juga tanah itu. Ya, Naomi akan tanah itu. Tetapi herannya saudara, pada waktu di dalam percakapan yang berikutnya, Boaz mengatakan, syarat dan ketentuan berlaku ya. Pada waktu engkau menebus tanah itu dan menebus Naomi, engkau juga harus menikah dengan Ruth. Terus ditambah lagi, perempuan Moab itu, istri orang yang sudah mati. Mendadak orang itu mengatakan, oke, kalau gitu gak jadi deh, karena itu akan membuat hidupku ribet. Kalau sudah perhatikan kalimat di sini, ini apa yang sedang terjadi? Kenapa orang yang tadinya mau menebus, sekarang dia tidak mau menebus? Waktu Boaz pertama kali menawarkan tanah itu, ini tanah milik Naomi, silakan engkau beli. Orang itu langsung mau, karena apa? Karena buat dia, saudara, buat dia membeli tanah milik Naomi yang sudah tidak mungkin menghasilkan keturunan lagi, itu betul-betul cuan. Betul-betul cuan. Saudara perhatikan dia adalah satu-satunya orang yang punya kemampuan untuk membeli tanah itu. Dan pada waktu tanah itu dia beli, maka berarti apa? Maka berarti aset dia nambah dong. Ya, aset dia nambah dan dia bisa gunakan tanah itu untuk kemudian berkali-kali lipat menghasilkan panen dan kekayaannya akhirnya berkumpul menjadi orang yang lebih kaya. Kalau dia punya anak, punya istri, ya itu akan menjadi bagian yang menguntungkan juga buat mereka. Ya. Lalu bagaimana dengan Naomi? Ya Naomi nggak mau diapain, yang dia perlu kerjakan, hanya tunggu Tuhan itu memanggil hidup Naomi. And that's it. Dan setelah itu tanahnya akan menjadi milik dia untuk jangka waktu yang sangat lama. Makanya orang ini mengatakan, kalau cuma ada tanah dan ada Naomi, aku mau. Karena apa? Naomi sudah tidak lagi bisa mungkin hamil dan menghasilkan keturunan. Tapi itulah kenapa saudara, pada waktu kita membaca lebih lanjut ketika Boaz mulai ngomong ada Ruth yang kau harus nikahi, orang itu bilang, wait, tunggu dulu. Kalau ada Ruth gak jadi dong, karena buat dia itu akan rugi. Saudara bayangkan ya, dia mungkin sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya tanah. Lalu kemudian dia wajib membeli tanah milik Naomi. Dan bukan hanya wajib membeli tanah milik Naomi, tapi dia juga wajib untuk menghasilkan keturunan bagi Ruth. Dan nanti kalau misalnya dia sudah memberikan begitu banyak sebagian hartanya untuk mengelola tanah itu, lalu juga kemudian memelihara hidup Ruth, memelihara hidup Naomi, dan mendadak Ruth akhirnya punya anak laki-laki, maka seluruh aset tanah itu akan tetap jatuh ke dalam tangan Naomi dan tangan Ruth gitu. Sementara ngapain? Dia, istri dan anaknya ngapain? Ya gak dapat apa-apa gitu. Karena semuanya itu akan menjadi milik mereka. Makanya dia setelah pikir-pikir ya, kayaknya kalau aku beli tanah itu sekaligus sama menikahi Ruth, itu lebih banyak ruginya ketimbang untungnya gitu. Malah lebih merepotkan urusan nanti dengan istri dan anak pada waktu kita mesti menghidupi mereka, tapi yang untung mereka sendiri aku gak dapat apa-apa. Akhirnya orang itu mengatakan apa? Orang itu mengatakan kalau begitu lebih baik engkau itu yang menebusnya sendiri, kata si penebus itu kepada Boaz di depan banyak saksi. Saudara, akhirnya Boaz itu yang menjadi penebus bagi hidup Ruth dan juga hidup Naomi.
Dan pada waktu Boas itu menebus hidup Ruth, ya, menebus hidup Ruth, dia bukan menebus itu tanpa harga yang dia harus bayar. Tentu saja seperti yang tadi, dia mesti menghasilkan, dia mesti pakai begitu banyak uangnya untuk menghidupi Naomi dan juga Ruth untuk jangka waktu yang sangat lama. Dan pada waktu akhirnya Naomi itu bersama dengan Ruth memiliki satu garis keturunan laki-laki yang berasal dari Boas. Sekali lagi, semuanya itu akan menjadi milik mereka. Belum lagi stigma tentang orang Moab yang sangat-sangat jelek di hadapan orang Israel. Sekali lagi pada waktu saudara melihat di dalam kitab Kejadian, orang Moab itu dari mana? Orang Moab itu berasal dari relasi incest antara Lot dengan anak perempuannya. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian, setelah Lot itu dibuat mabuk oleh anak perempuannya, mereka dengan sengaja, ya mereka tidur dengan papanya. Lalu dari situ muncul bangsa-bangsa dan termasuk salah satunya adalah bangsa Moab. Jadi pada waktu Boas itu memutuskan untuk menebus hidup Ruth itu, saudara, itu dia kehilangan apa? Dia kehilangan banyak hal, termasuk mungkin juga kehilangan reputasinya, cibiran orang dan seterusnya. Mungkin ada sebagian orang yang memuji dia, tapi sebagian mana kita tahulah, tidak mungkin semua orang itu bisa betul-betul punya pandangan yang sama tentang Ruth. Sebagian daripada mereka mungkin akan melihat dia sebagai orang yang betul-betul sangat negatif, sebagai orang yang katakanlah menjadi kelas kedua di dalam citizenship mereka dan seterusnya. Itu harga yang harus dibayar oleh Boas. Jadi bukan hanya penebusan itu bersifat legal, tapi penebusan itu juga adalah costly dan itu kemudian ditanggung oleh Boas demi apa? Demi melanjutkan garis keturunan dari Elimelech supaya Naomi itu bisa punya anak lagi. Saudara, waktu saudara melihat dua orang penebus ini, yang satu mengkalkulasi itu, dia tahu dia wajib untuk menebus orang lain, dia tahu dia wajib untuk meletakkan nyawanya bagi orang lain. Terus kemudian dia kalkulasi, untung ruginya apa ya kalau saya mengerjakan hal itu. Dan dia mengatakan, kalau demikian silakan deh, kamu aja deh, saya tidak jadi. Dan saudara bandingkan dengan Boas, Boas, dia sadar, dia tidak wajib menebus hidup Ruth dan Naomi karena ada orang lain. Tapi Boas itu mau untuk menebus dan meletakkan nyawanya, reputasinya dan segala macam asetnya demi untuk orang-orang ini yang memang punya relasi dengan Elimelech. Dan dia tidak penebusan yang tidak pandang untung rugi itu, sudah, meskipun costly. Waktu kita membandingkan dua orang ini, orang yang terus pikir untung rugi dengan orang yang terus kemudian rela karena dia mengasihi mereka. Karena ini merupakan satu bagian yang Tuhan sudah tetapkan ada di dalam hukum Taurat untuk dimungkinkan dan dia tahu dia bisa ambil bagian di sana, dia rela itu. Pertanyaannya adalah kita bagian yang mana gitu? Apakah kita adalah orang yang hidup itu didorong oleh spirit self-preservation gitu, self-consumption, yang saya kerjakan adalah segala sesuatu untuk diri saya, ataukah kita hidup dengan seperti Boas ya, spirit of contentment ya, yang saya rela untuk kehilangan diri saya demi orang lain itu hidup. Ironisnya saudara, kalau saudara membaca di dalam kisah ini, si penebus yang dia keberatan untuk meletakkan nyawanya dan melanjutkan nama Elimelech dan juga nama Mahlon, dia sendiri namanya tidak pernah dicatat di dalam Rut pasal yang keempat. Anonimus. Dia mungkin akan hidup dengan lebih tenang, dengan semua asetnya, dengan semua anak-anaknya, bersama dengan istrinya itu. Karena dia memang preserving everything untuk dirinya. Tapi apa? Di dalam kitab Rut namanya sama sekali dilupakan. Saudara. Namanya dilupakan. Sementara Boas ya, yang dia meletakkan dirinya itu untuk melanjutkan nama orang lain, namanya dicatat di dalam kitab ini. Saudara. Dan percaya dia juga dicatat di dalam kerajaan surga. Karena dari sana nanti akhirnya muncul Yesus Kristus. Bagian ini saudara sekali lagi mengatakan kepada kita, redemption. Itu bukan hanya legal, tapi juga apa? Tapi juga costly. Di dalam redemption, pada waktu kita mengatakan redemption itu mahal, itu costly. Yang dibayar itu apa? Yang dibayar adalah hidup orang lain. Dan cara membayar hidup orang lain adalah dengan cara Boas itu meletakkan dirinya untuk kehidupan dan keselamatan dan juga garis hidup orang lain.
Redemption itu costly karena dia meletakkan hidupnya untuk hidup orang lain. Redemption itu juga apa? Redemption itu juga personal. Karena pada waktu menebus hidup Ruth, maka tidak ada cara lain kecuali apa? Dia menikahi Ruth itu. Redemption itu costly, personal dan juga betul-betul ada aspek Yudian di sana. Itu apa? Itu baru yang namanya redemption. Saudara, sehingga akhirnya saudara bisa membayangkan ya. Waktu Ruth itu menyadari Boaz mau untuk menebus hidupnya meskipun harganya sangat mahal. Saudara bisa membayangkan betapa bersyukurnya Ruth dan di dalam imajinasi saudara. Kalau saudara adalah Ruth, apakah saudara itu bisa membayangkan Ruth itu bisa kemudian akhirnya melawan dan juga akhirnya kurang ajar dan memberontak kepada Boaz itu. Dan menganggap everything is just as it should be. Apakah saudara bisa membayangkan ya? Ruth itu betul-betul take for granted untuk semua hal yang dikerjakan oleh Boaz pada waktu dia tahu penebusan itu bersifat costly. Penebusan itu costly dan itu dibayar oleh penebus. Sehingga untuk orang yang menerima penebusan itu bersifat free. Penebusan itu satu sisi costly karena dibayar dengan sangat mahal, tapi juga free bagi orang yang menerima. Nah, waktu kita sebagai orang Kristen, saudara, kita mengerti dua hal ini. Penebusan itu costly, tapi juga sekaligus free. Penebusan itu free untuk saya karena itu costly buat orang lain, saudara. Maka akan ada dua hal yang terjadi dalam hidup kita. Pertama apa? Waktu kita menyadari bahwa penebusan itu adalah kita terima dengan free. Kita tahu bahwa kita seumur hidup bisa punya yang namanya gratitude. Pada waktu kita tahu penebusan itu bersifat costly, dan itu dikerjakan oleh orang lain, kita akan punya keberanian untuk akhirnya setia kepada orang itu. Ya, saudara bisa lihat ini dalam hidup, saya percaya kalau saudara punya anak ya, hidup anak-anak saudara gitu. Waktu mereka tuh tahu papa mamanya kerja keras untuk mereka, karena papa mamanya rela memberikan semuanya buat mereka. Mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh dengan gratitude, tapi juga anak-anak yang penuh dengan tanggung jawab. Gitu. Mau hidup dalam tanda petik untuk orang tuanya itu. Sekali saudara, waktu kita mengerti redemption dalam bagian ini ya, bagian kedua, itu costly bagi orang lain, tapi juga free untuk hidup kita. Maka waktu kita punya dua hal ini, kita sekaligus punya gratitude karena itu free, tapi juga punya keberanian untuk hidup bagi orang yang sudah menebus kita karena kita tahu itu costly. Nah, masalahnya saudara, di dalam kekristenan, saudara, di dalam hidup kekristenan, kita itu seringkali terjebak di dalam dua ekstrim ini. Saudara. Kita cuma pilih salah satu at the expense dari bagian yang lain. Waktu kita melihat ya, redemption itu hanya sekedar costly saja, tapi kita tidak pernah melihat redemption itu free, maka akibatnya apa? Maka kita akhirnya menjadikan yang namanya grace itu, anugerah penebusan itu sebagai satu hal yang bersifat hutang, debt. Membuat kita kadang-kadang dibuat merasa guilty feeling. Membuat kita kadang-kadang merasa restless gitu. Pada waktu kita tahu Yesus Kristus sudah mati dengan begitu menderita dan begitu mahal. Tapi kita kehilangan aspek penebusan itu bersifat free. Cuma apa? Berita salib itu ya. Kalau kita cuma menekankan aspek costliness saja, itu bisa menjadi berita yang mengatakan shame on you. Every single Sunday. Shame on you, shame on you, shame on you. Tapi di sisi lain saudara, waktu kita sebagai orang Kristen, kita hanya menekankan no, penebusan itu costly untuk engkau, tapi itu free buat saya itu free. Maka akibatnya saudara, kita akan menjadikan yang namanya penebusan itu menjadi, Dietrich Bonhoeffer mengatakannya, itu sebagai cheap grace itu. Sebagai anugerah yang murahan. Waktu kita hanya melihat penebusan itu bersifat free, kita menjadi orang yang spoiled. Kekristenan yang spineless, karena kita pikir ya sudah free, itu aja. Dietrich Bonhoeffer, seorang pastor Lutheran ya, yang di dalam Perang Dunia Kedua, dia terlibat di dalam satu gerakan untuk mengasasinasi Hitler, demi untuk menghentikan perang. Dia menulis satu buku yang sangat penting sekali, tahun 1937, kalau nggak salah, yang judulnya adalah The Cost of Discipleship, harga pemuritan. Dan di dalam buku itu, dia membedakan antara yang namanya cheap grace dan costly grace. Dan dia mengatakan apa yang disebut dengan anugerah murahan itu yang hanya menekankan semuanya free tanpa akhirnya memperhatikan aspek costliness-nya. Dietrich Bonhoeffer itu mengatakan kalimat sebenarnya.
Cheap grace means the justifications of sin. Terserah berdosa semaumu. Cheap grace means the justifications of sin without the justifications of sinner. Itu apa? Itu cheap grace. Yang dibenarkan itu adalah dosamu, itu cheap grace. Tapi engkau sendiri tidak pernah mengalami pembenaran sehingga engkau melihat betapa costly dan juga sekaligus free-nya itu. Cheap grace itu cuma bilang yang penting dosamu beres, jadi engkau boleh silakan hidup semuanya di depan Tuhan. Cheap grace means the justification of sinner without the cheap grace means the justifications of sin without the justifications of sinners. Anugerah yang murahan itu mengatakan bahwa dosa itu dibenarkan, tapi pendosa itu tidak mendapatkan yang namanya pembenaran itu. Dia melanjutkan kalimat lagi ya. Cheap grace is grace without discipleship. Grace without the cross. Grace without Jesus Christ living in incarnate. Anugerah yang murahan itu adalah anugerah yang tanpa pemuritan, tanpa salib, dan tanpa Yesus Kristus. Itu apa? Itu cheap grace. Itu cheap grace. Orang yang pada waktu dalam hidup kita itu gagal melihat keseluruhan ini. Grace itu pada satu sisi costly untuk orang membayar, tapi juga sekaligus free bagi orang yang menikmati. Kita akan bisa ada dalam dua ekstrim ini. Kita cuma menekankan costliness-nya saja dan itu membuat kita bolak-balik rasa bersalah dan juga depresi. Tapi kita kehilangan sukacita penebusan atau yang berikutnya, kita terlalu mengalami mania penebusan. Kita terlalu gitu taken for granted untuk harga yang tidak perlu kita bayar dan kita cuma bisa menikmati free-nya saja. Sampai apa? Sampai kita menjadi orang-orang yang menganggap ya semuanya itu adalah memang saya berhak untuk menikmatinya. Saya pernah satu kali bergumul ya, sekian cukup ya nggak lama-lama banget sih. Ada satu lagu hymn yang waktu saya nyanyikan tuh saya rasa berat, agak berat untuk menyanyikan. Judulnya adalah Have I Done My Best for Jesus. Sudah tahu ya? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku dan seterusnya. Banyak waktu yang ku buang, sedikit yang ku beri baginya dan seterusnya. Tuhan Yesus sudah memberikan terbaik padaku. Aku sekarang pulang dengan tangan hampa. Ya lagu-lagu seperti itu, saudara. Ada momen-momen di mana saya itu rasa nggak necessarily at peace menyanyikan lagu-lagu itu. Karena saya pernah ada dalam satu momen ya yang mungkin one-sided ya. Saya mengatakan, bukankah harusnya lagu-lagu pujian itu semuanya menekankan tentang apa yang Tuhan itu sudah kerjakan buat kita, bukan apa yang kita akan kerjakan buat Tuhan itu. Tapi kemudian saya mulai pikir lagi. Waktu ada lagu-lagu seperti ini, Have I Done My Best for Jesus? Dan saya memeriksa hidup saya gitu. Saya pelan-pelan menebak bahwa orang yang menulis lagu ini misalnya, Have I Done My Best for Jesus? Akankah aku pulang dengan tangan hampa waktu naik ketemu dengan Yesus? Itu adalah orang-orang yang sekali lagi bukan hanya mengerti anugerah itu free. Saya percaya mereka mengerti anugerah itu free. Mereka dalam tradisi evangelical bukan. Tapi satu hal yang mereka punya yang jangan-jangan kita tidak punya itu adalah satu kesadaran bahwa anugerah yang free itu saudara. Itu adalah anugerah yang costly. Dan pada waktu kita tahu itu costly, itu kita kepingin untuk hidup bagi orang yang membayar harga yang demikian besar itu bukan. Saya bergumul minggu lalu ya. Ini kita ngomongin cyclone kemarin tuh. Cyclone kemarin. Saya bersyukur kita, by the way saudara, saya tuh sangat-sangat terhibur ya minggu lalu pada waktu kita tahu akan ada cyclone datang, terus kita memutuskan tetap ada kebaktian. Saya sangat-sangat terhibur melihat banyak saudara sekalian itu datang di tengah segala macam kabar cyclone itu, baik di dalam kebaktian pertama maupun juga di dalam kebaktian kedua. Itu saya very comforting untuk hidup saya. Sekaligus saya juga tahu ada banyak hari itu gereja yang tutup di Auckland karena berita cyclone tersebut. Minggu ini saya cek di internet, ada berapa gereja Kristen yang tutup di Auckland. Terus kemudian keluar daftarnya. Beberapa mereka gereja yang sangat besar, yang punya beberapa banyak campuses di seluruh Auckland, semua tutup rame-rame. Untuk cyclone kemarin. I'm not judging ya saudara.
I'm not judging anyone. Saya percaya mereka memutuskan untuk tutup karena mereka care untuk orang-orang yang mereka layani. Ada satu website gereja mengatakan, your personal safety is our absolute commitment. Saya percaya ada hamba Tuhan yang dengan jujur mau untuk memperhatikan keselamatan domba-domba mereka. Saya percaya ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin yang mereka insist, kita tetap buka yuk meskipun cyclone, tapi mungkin tidak terjadi karena mungkin pengurusnya tidak setuju. Dan seterusnya. Setiap orang, saya nggak tahu ya ini berapa sering terjadi di Auckland gitu, tapi at least buat saya ini pertama kali dan ini memang satu situasi membingungkan. Dan setiap orang mengambil keputusan untuk apapun yang mereka putuskan di hadapan Tuhan. Tapi saya mau cerita sama saudara, hari Sabtu sore itu saya dan keluarga sedang akan menjamu orang-orang. Datang ke rumah kami, fellowship, pengembalaan dan seterusnya. Hari Jumat setelah pulang dari persekutuan doa, saya jalan bersama keluarga saya jalan ke Woolworths di dekat tempat saya. Ada barang yang kami perlu beli untuk persiapan untuk makan Sabtu sore. Kami ke sana sekitar jam 9:30. Terus melihat banyak orang sudah mulai beli-beli barang. Terus saya waktu itu tanya kepada salah satu orang yang kerja di Woolworths. Will you be open on Sunday? Yeah, sure. Kita pasti buka on Sunday. Waktu itu sudah berita kemana-mana. Ini status orange sih. Ada kemungkinan bisa naik jadi merah. Saya tanya, buka nggak on Sunday? Ya buka. Kalau sampai merah, buka nggak? Buka. Jumat malam. Lalu minggu siang, waktu menjelang persiapan itu, ada lagi barang ketinggalan yang kami tidak punya untuk persiapan makan. Saya kembali lagi ke Woolworths itu. Terus saya tanya lagi sama orang yang berbeda. Besok cyclone, are you going to be open? Dia bilang, ya kami akan tetap buka. Terus saya tuh pengen nangis sudah di depan orang Woolworths ini adalah, dia ngomong kalimat seperti ini ya. Saya tanya lagi, kalau sampai merah gimana? Kami akan buka. Terus dia tutup dengan satu kalimat, we have no reason to close down. We have no reason to close. We have no reason to close. Saudara pikir gitu ya, coba pikirin ya. Ini situasi yang pelik untuk gereja, saudara. I'm not judging anyone. Ini suatu situasi yang pelik buat gereja. Tapi saudara bayangin gini ya. Kalau minggu pagi, waktu badai, saudara itu diminta untuk taruhan uang kan? Hypothetically, taruhan uang. Nanti hari ini yang akan pasti buka itu Woolworths atau gereja taruhan duit. Pilih mana? Hands down, pilih Woolworths. Untung saudara, cuan. Kalau misalnya minggu pagi ada orang di tengah badai, itu naik mobil pergi entah kemana. Terus saya punya dua pilihan. Orang ini, orang Kristen yang ke gereja, ataukah pegawai Woolworths yang akan kerja? Put your money. Pilih mana? Hands down, Woolworths. Saudara suka nggak suka, saudara tidak setuju dengan omongan saya, this is real saudara. Many churches tutup di Auckland, Woolworths buka, Westfield buka. Kalau saudara tuh ambil satu orang pedalaman itu, yang animisme dan segala macam, terus dia suruh lihat Auckland tuh, ini ya badai. Terus bagian ini sebagian tutup, yang buka adalah supermarket dan juga ini mall gitu. Terus tanya sama orang pedalaman yang menyembah whatever yang dia sembah itu, menurut kamu di antara semua pilihan ini, yang merupakan tempat ibadah yang mana?
Woolworths itu, Woolworths saudara. Di dalam zaman lalu itu pada waktu orang menghadapi bencana itu, mereka berkumpul itu di dalam rumah ibadah itu. Kalau saudara lihat itu jatuhnya Konstantinopel pada waktu pasukan Islam itu menyerang Istanbul, Konstantinopel itu, semua penduduk Konstantinopel mereka di mana? Di Hagia Sophia itu, di dalam gereja itu. Hari ini kalau orang yang sama suruh ke Auckland, bingung ini mana tempat ibadah? Yang mana tempat ibadah? Sekali ya saudara, this is the realita yang kita hadapi gitu. Ini realita yang kita hadapi. Kita tuh suka nggak suka, ini memang realita gitu. Woolworths buka, Westfield buka, gereja sebagian tutup. Dan saya tuh bersyukur kita tuh sepakat, pengurus sepakat, kita buka hari itu. Kita buka hari itu. Dan saya pada waktu melihat hal itu, saya tuh gentar menyadari kita tuh sedang hidup di dalam zaman seperti apa itu. Saudara mundur ke belakang dan saudara lihat gambaran besarnya. Gambaran besarnya. Waktu saudara melihat sebagian gereja itu bisa tutup demi pergumulan mereka dengan Tuhan. Saya percaya mereka tulus, tapi Woolworths itu pasti buka. Itu berita apa yang kita mau kasih kepada society? Beritanya cuma satu saudara, beritanya cuma satu dan kita tuh breathe in itu message itu. Anak-anak kita tuh breathe in itu message. Dan message-nya itu apa? Message-nya yang jelas adalah manusia itu hidup bukan dari firman Tuhan saja, tapi dari setiap roti yang keluar dari Woolworths itu. Ya itu saudara, itu. Dan kita tuh ada dalam bahaya yang sangat besar pada waktu kita sadar kita hidup dalam culture seperti ini. Nanti anak-anak kita mau seperti apa? Cucu kita mau jadi seperti apa dengan culture yang mengatakan kalimat seperti itu? Itu tidak diajarkan di mana-mana. Di sekolah tidak diajarkan, lalu kemudian di sekolah minggu juga tidak diajarkan di whatever tempat les pengakuan iman seperti itu. Tapi itu dihidupi saudara. Manusia hidup di dalam culture sekuler ini itu bukan dari firman Tuhan saja itu, tapi juga dari Woolworths, tapi juga dari apa? Westfield dan semua tempat-tempat ibadah yang lain, semua tempat-tempat ibadah yang lain. Saya khawatir pada waktu kita menjadi orang Kristen itu, jangan-jangan kita ini ya saudara, kita mesti banyak refleksi dalam bagian ini. Waktu kita tuh tahu tuh bahwa Yesus Kristus sudah mati buat kita tuh. Apakah kita punya keduanya itu? Satu sisi kita melihat ini adalah free karena ada yang bayar. Dan karena free saya tuh punya rasa gratitude yang sangat-sangat besar kepada Tuhan Yesus. Dan saya menikmati kebebasan Kristen saya. Pada yang sama, kita juga perlu punya bagian yang lain yang menyadari ini costly. Orang itu mati buat saya dan saya mau hidup buat orang itu. Again ya, ada tempat-tempat di North itu yang betul-betul terhantam dengan sangat-sangat keras sehingga memang betul-betul tidak memungkinkan untuk ibadah gitu. Again, saya very comforted waktu saya lihat saudara boleh datang ke tempat ini dan beribadah bersama-sama. Tapi sekali lagi ya saudara, pada waktu kita sama-sama hidup menjadi orang Kristen gitu, apakah kita tuh punya dua puzzle ini? Satu sisi keselamatan itu cuma-cuma, satu sisi saya mau hidup untuk juru selamat saya karena dia sudah menyelamatkan hidup saya. Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan ya, karena untuk engkau sudah dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus tapi juga engkau menderita bagi namanya. Tempoh hari di dalam persekutuan pemuda, bukannya kemarin, beberapa minggu lalu, ada satu pertanyaan yang diajukan. Kita lagi bahas soal kenikmatan itu, Kenikmatan ya. Lalu ada pertanyaan seperti ini. Saudara pernah dengar kalimat ini kan? Jangan-jangan pernah ngomong lagi tuh. Pernah kalimat ini. Uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Betul nggak? Ya, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi kalau nggak ada uang, orang juga tidak bisa bahagia. Pernah dengar kalimat itu nggak? Kita sih nggak pernah ngomong ya, cuman kita mungkin jangan-jangan hidupi aja gitu itu otomatis. Ya kita tahu lah uang tidak bisa beli kebahagiaan, tapi tanpa uang juga tidak bisa orang itu berbahagia. Terus yang ngomong kalimat itu, maksudnya dengan ada bertanya, dia nanya, gimana ya kita jawab pertanyaan ini, gitu ya? Gimana ya kita jawab pertanyaan ini ya?
Uang itu emang tidak bisa beli kebahagiaan, tapi tanpa uang kita juga tidak bisa bahagia. Gitu. Gimana jawabnya? Kalimat seperti itu ya saudara, kalimat yang putar-putar gitu ya. Uang tidak bisa beli kebahagiaan, tapi tanpa uang kita juga tidak bisa bahagia. Itu betul-betul. Itu betul-betul kalimat yang rebellious, saudara. Betul-betul kalimat yang full of rebellion. Itu sama saja mau mengatakan, saya tidak peduli ya, engkau ngomong apapun tentang Tuhan itu. Yang penting buat saya itu uang gitu. Karena memang uang, meskipun tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi tanpa uang kita tidak bisa bahagia. Itu kalimat yang rebellious, saudara. Saudara bandingkan dengan kalimat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu pada waktu di dalam padang gurun, dia bisa ngomong kalimat seperti ini. Saudara bandingkan itu. Manusia itu hidup bukan dari roti saja. Tapi tanpa roti, manusia juga tidak bisa hidup. Itu kalimat itu benar kan? Tapi Tuhan Yesus itu tidak mengatakan kalimat seperti itu, saudara. Dia tidak putar-putar di dalam logika pemberontakan seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan, ya karena memang manusia itu tidak hidup dari roti saja, makanya engkau perlu firman Tuhan. Dan di dalam pertanyaan yang itu tadi, saudara, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, kita sebagai orang Kristen mestinya bisa ngomong gitu. Makanya carilah kebahagiaan itu di dalam diri Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit buat engkau itu. Cilaka itu. Kita pada waktu itu menjadi orang Kristen ya. Sekali lagi ya, kalau kita hanya terima anugerah keselamatan itu free, tapi tanpa kita menyadari itu kemudian costly. Tanpa kemudian itu costly. Again, sorry, again. Just don't misunderstand me. Don't misunderstand me. Saudara. Ini merupakan satu situasi yang sulit pada waktu Grace itu menghadapi badai, kita nggak tahu mau gimana gitu. Tapi just by root observation, sebagian gereja tutup, Woolworth buka. Saya cek di internet, Woolworth mana di Auckland yang tutup, tidak ada datanya. Nggak ada datanya. Saudara cek gereja mana tutup, itu keluar listnya. Keluar. Again, saudara, waktu kita ada di dalam posisi seperti ini ya, di dalam posisi seperti ini, tentu saja, I'm not suggesting kita ambil kehidupan yang betul-betul reckless dan kita bisa hitung dan seterusnya. Tapi sekali lagi, waktu kita itu melihat penebusan itu secara legal, tapi juga kemudian terutama dalam bagian ini, costly. Itu visi dari costliness itu, visi dari costliness orang yang mau mati buat kita itu merupakan satu ajakan untuk kita juga mau hidup bagi dia. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, karena memang kebahagiaan itu didapat hanya di dalam diri Tuhan Yesus. Dan orang yang bisa ngomong seperti itu, itu adalah orang yang dirinya tahu, yes this is free, but costly itu sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Kalau dia sudah meninggalkan sukacita sorga bersama dengan Bapaknya untuk mati buat saya, maka saya tahu bahwa apa? Bahwa relasi dengan dia yang sudah meninggalkan sukacita yang paling besar itu jauh berharga dari apapun yang saya bisa dapatkan di tempat ini. Ada satu lagu yang saya sebenarnya ingin nyanyikan pada hari ini untuk kita semua, tapi kayaknya kurang appropriate ya. Lagu itu mengatakan gini ya. Judulnya Happiness is the Lord, happiness is to be forgiven, living a life within His favor. Bahagia itu apa? Bahagia itu adalah hidup di dalam pengampunan dan hidup di dalam perkenan Tuhan, karena dia sadar bahwa keselamatan ini tuh satu sisi free yang juga satu sisi costly. Bila kiranya pada waktu kita merenungkan bagian ini ya saudara, tentang aspek-aspek yang sebenarnya sangat limpah dalam pasal yang keempat, kita ditebus secara legal, seumur hidup kita aman bersama dengan Tuhan. We belong to our faithful Savior. Dan juga sekaligus penebusan itu costly, harusnya membuat kita mau lebih hidup bagi juru selamat kita. Bila kiranya ini boleh menjadi satu berkat buat kita, dan bila kiranya hidup kita juga Tuhan tolong untuk makin bertumbuh mengasihi Dia dan menjadi saksi bagi orang lain. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Hidup kami yang singkat, yang remeh, yang hancur karena dosa, Tuhan sudah rela tebus dan Tuhan rela miliki. Dan kami sadar tidak ada satu yang bisa menggugat hidup kami yang Engkau sudah miliki, karena Engkau sudah membayarnya dengan sempurna ya Tuhan. Kami secara legal menjadi milik Tuhan, dan tolong kami juga untuk kami hidup bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati untuk
hidup kami satu persatu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan menopang, Tuhan yang menghibur, dan kami mohon kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan makin banyak bagi kami, pribadi lepas pribadi, maupun bagi kami sebagai satu komunitas. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang mengasihi kami semua, Tuhan yang juga akan pimpin setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.